Halo guys, kembali lagi di channel Unfor Zaman Now dan pada video kali ini gua akan membahas, terkait dengan hasil, Liga Champions tadi malam ya, di mana mempertemukan banyak yang bisa dibilang mempertemukan big match gitu ya. Ada 2 big match yaitu, Bayern Munchen versus, FC Salzburg dan juga, eee Liverpool melawan Internazionale Milan. Kita lihat bahwa di pertandingan Bayern Munchen, melawan FC Salzburg, Bayern Munchen memenangkan laga dengan skor yang cukup besar, cukup telak yaitu adalah 7-1 ya. Di mana gol pertama dicetak oleh Robert Lewandowski ya melalui titik penalti. Lalu, eee, digolkan lagi melalui titik penalti kembali ya lewat Robert Lewandowski. Lalu untuk gol ketiga ya, gol ketiga itu dicetak oleh kembali Robert Lewandowski menciptakan hat-trick ya pada laga kali ini. Yang gol keempat baru Serge Gnabry ya. Thomas Muller menciptakan 2 gol dan 1 gol penutup dari Leroy Sané. Jadi kita bisa lihat Bayern Munchen mendominasi laga permainan pada pertandingan Liga Champions pada kali ini dan di mana posisinya berbanding cukup jauh ya 72% kira-kira berbanding 27 atau 73-27 gitu ya. Di mana pertandingan ini ya sebelumnya di match pertama di leg pertama itu Bayern Munchen hanya bermain imbang di kandang Salzburg 1-1 ya, gitu. Nah, setelah bermain di kandang Bayern Munchen ya, kandang yang bisa dibilang kandang yang berbahaya gitu ya bagi tim-tim lawannya dan terbukti bahwa hasil yang cukup telak, diberikan oleh Bayern kepada FC Salzburg ya, dengan skor 7-1 gitu ya, dengan agregat tentunya 8-2. Di mana Lewandowski di sini mencetak hat-trick ya. Dengan tampilnya kembali kita bisa lihat bahwa dari komposisi pemain Manuel Neuer sudah kembali ya. Yang sebelumnya bisa kita lihat bahwa Ulreich yang selalu dipanggil di match dari Bayern Munchen sendiri. Lalu untuk backnya ya seperti biasa ya memakai Lucas Hernandez, Niklas Süle, Benjamin Pavard ya, Musiala, Kimmich, Coman, Sané, Muller, Gnabry, dan Lewandowski gitu ya. Ini kayaknya memakai formasi 3 back gitu ya, dengan ada Lucas Hernandez, Niklas Süle, Benjamin Pavard ya di lini pertahanan dari Bayern Munchen. Untuk di tengahnya ada Jamal Musiala dan Joshua Kimmich ya. Jamal Musiala kita tahu dari pemain Inggris ya yang masih muda, yang masih mempunyai speed dan juga keahlian dalam mengolah si kulit bundar. Untuk Joshua Kimmich juga sama ya dengan kemampuannya yang tentunya sudah banyak bermain di liga-liga internasional, tentunya membuat semakin berperan Bayern Munchen ini mengunci permainan gitu ya. Di mana di depannya Jamal Musiala ya atau di posisi depan atau posisi tengah ya, attacking midfielder itu ada Leroy Sané, Thomas Muller ya untuk di sisi wing, ya wing kiri dan wing kanan. Di kirinya ada Kingsley Coman dan juga kanan ada Serge Gnabry. Di mana untuk striker adalah Robert Lewandowski ya. Kita ketahui bahwa Robert Lewandowski itu selalu menjadi momok bagi lawan-lawannya gitu ya. Untuk FC Salzburg sendiri ya bisa kita ketahui bahwa memakai formasi 4-3-1-2 ya, di mana di sini bisa kita lihat bahwa menyeimbangkan antara lini tengah ya, lini belakang dan juga lini depan gitu ya, dan lini tengahnya seimbang gitu. Untuk Bayern Munchen dia akan menumpuk lini tengah dengan memakai 6 lini tengah sehingga mematikan pergerakan yang dilakukan oleh FC Salzburg. Jadi FC Salzburg ingin menyerang sudah terputus, mungkin bisa di Joshua Kimmich ya atau Jamal Musiala akan terputus gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke match selanjutnya. Ada di pertandingan ini bisa kita lihat bahwa ada Inter Milan ya atau Liverpool melawan Inter Milan gitu ya dengan agregat kemenangan bagi Liverpool ya 2-1 ya. 2-1 yang sebelumnya sudah memenangkan match leg pertama 2-0. Jadi untuk leg kedua Inter hanya mampu mencetak 1 gol sehingga tetap Liverpool yang lolos ke babak berikutnya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk possession tentunya Liverpool yang menguasai ya dengan presentase kemungkinan adalah 62-63-an ya berbanding 37-38%-an dari sisi penguasaan bola. Nah, dan gol dicetak oleh Lautaro Martinez ya, striker yang tentunya wajib untuk menciptakan gol ya.
Dan Lautaro Martinez mencetak gol itu baru bisa dibilang di pertengahan ya, di pertengahan babak kedua ya, karena mungkin dari Liverpool sendiri sudah mengunci gitu, untuk golnya itu hanya terjadi di babak kedua saja, padahal babak pertama itu bisa sebenarnya untuk memanfaatkan peluang yang lebih, tapi mungkin bisa terjadi bahwa lini tengahnya yang cukup solid dari Liverpool sehingga membuat Inter Milan kesulitan dalam mencetakkan gol sehingga hanya 1 gol yang tercipta di pertandingan ini. Untuk selanjutnya bisa kita lihat bahwa banyak sekali hujan kartu kuning di sini ya, hujan kartu kuning yang diberikan ya, baik dari sisi Liverpool maupun dari sisi Inter Milan. Untuk kedua tim itu ada 3 kartu kuning gitu ya, jadi total ada 6. Jadi ini pertandingan yang cukup keras, pertandingan cukup emosional ya di laga keduanya ini, karena menggunakan format yang bisa dibilang adalah format Liga Champion ya. Liga Champion tentunya pertandingan yang sangat-sangat keras, sangat-sangat dramatis gitu ya. Oke, itu untuk highlight dari pertandingan Liverpool versus Inter Milan. Nah, selanjutnya ada dari pertandingan Liga Asia nih, ada AFC Champions League ya, dimana ya tentunya yang sudah gue prediksi kemarin ya, yang ini benar terjadi bahwa Sydney FC memenangkan laga pertandingan atas Kaya FC ya. Jadi di sini ya tentunya Sydney FC ya dengan pemain atau klub dari Australia yang tentunya memiliki postur-postur yang tinggi, kekar ya, sehingga membuat bola itu lebih mudah, apalagi memakai sundulan kepala gitu ya. Dengan sangat mudah menciptakan gol yang bisa dibilang dari kepala-kepala gitu ya, dari crossing ya, dari assist ya, umpan terobosan, itu bisa dibuat dari Australia. Dan tentunya dari statistik possession ball atau penguasaan bola ini dari Sydney FC menang jauh gitu ya, dengan presentasi kira-kira 68 berbanding 32 gitu ya. Dan gol sendiri dicetak ya, ada 5 gol ya yang tercipta gitu ya. Di babak pertama itu ada 1 gol, di babak kedua ada 4 gol yang tercipta. Di babak pertama dicetak oleh Buhagiar ya, ya, yang dikonversikan menjadi gol. Lalu di babak kedua itu dicetak oleh Bobo ya di menit 47, dan 49 kembali Bobo mencetak lewat titik penalti. Lalu di menit 71 dicetak oleh Lefondre ya. Gol dicetak oleh Lefondre, dan juga Lefondre kembali mencetak gol ya di akhir babak kedua ya, di menit 81 bisa dibilang ya. Sudah masuk 9 menit 10 menit terakhir. Oke. Ya, kita sudah ketahui bahwa ini juga lumayan berat ya bagi Kaya FC untuk bisa menguasai possession ya, karena kita tahu Australia itu dengan sepak bola ciri khas yang sangat kuat, dari main possession, main backnya cukup tangguh juga ya dengan postur yang tinggi-tinggi, terus tengahnya juga yang mungkin ya pemain Australia ada yang bermain di Liga Eropa gitu, jadi membuat pengalamannya lebih kaya untuk bermain gitu ya. Oke, kita lanjut ke review match untuk kita bahas bisa besok ya. Di sini ada dari Beri Liga 1 ada Persela Lamongan versus Tira Persikabo. Lalu ada Madura United versus Barito Putra, dan yang terakhir ada Arema versus Persib Bandung. Oke, mungkin gua akan review di Liga Champion ya. Di Liga Championnya ini ada Manchester City versus Sporting ya. Sporting Lisbon. Lalu pertandingan kedua ada Real Madrid versus PSG ya, di mana leg keduanya dimenangkan oleh PSG. Untuk City ya tentunya lawan Sporting ya menang City gitu ya, kita udah tahu pasti telak banget menangnya. Untuk Liga Eropa ada Porto lawan Olympique Lyon, dan juga di pertandingan lainnya ada Real Betis versus Eintracht Frankfurt. Oke, jadi mungkin kita akan bahas di Liga Championnya, kita akan gali tentang bagaimana sih squad ini, bahwa di Manchester City ya tentunya seperti biasa yang mengandalkan Gabriel Jesus atau Phil Foden yang sebagai false nine untuk melawan lini pertahanan dari Sporting ya, yang bisa dibilang cukup kuat gitu ya. Dengan adanya kerjasama antara De Bruyne ya, terus ada kerjasama antara
Phil Foden, Gabriel Jesus yang membuat kocar-kacir dari lini pertahanan yang diselenggarakan oleh Sporting Lisbon. Nah, untuk Real Madrid versus Paris Saint-Germain ini tentunya laga ini sangat menarik. Kenapa? Banyak isu-isu yang diberitakan bahwa Mbappe itu pengen ke Madrid gitu ya. Mbappe pengen ke Madrid, tetapi kenyataannya tidak, masih ada di PSG. Oke, untuk agregat PSG kemarin memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 ya. Ya, gue prediksi untuk Manchester City ya bakal lolos ke babak berikutnya. Untuk PSG, Real Madrid yang gue prediksi yang bakal lolos adalah PSG tentunya dengan skuad yang cukup mumpuni di lini depan ya, ada Messi, ada Neymar, ada Icardi, ada Di Maria ya, yang bisa membuat kocar-kacir lini pertahanan dari Real Madrid gitu ya, dan juga belum didukung oleh support back yang bisa maju ke depan ya seperti Sergio Ramos, Marquinhos ya, terus ada Achraf Hakimi yang mungkin bisa bermain sebagai gelandang tengah juga, selain dia bisa bermain di posisi fullback kanan, atau dia bisa masuk ke sebagai gelandang tengah gitu ya, mengotak-atik lini tengah dari Real Madrid gitu. Dan PSG sendiri ya kita tahu bahwa di Liga Champions itu ya belum begitu superior ya, bisa dibilang sampai babak perempat final, sampai babak semifinal, bahkan final pun kemarin terhenti gitu ya. Yang waktu itu Real Madrid ya yang jadi juaranya, dan bisa dibilang Bayern Munchen yang menjadi juaranya, dan bisa dibilang bahwa tidak konsisten PSG ini ya, bahwa harus dibuktikan di tahun ini dia bisa menjadi juara UCL ya. Setelah sudah mencapai perempat final terhenti, semifinal, terus final bahkan terhenti, ya harus saatnya sudah menjadi juara gitu ya. Ya tidak ada kata lain untuk menjadi juara ya, harus segala upaya dioptimalkan dengan maksimal. Kayak gitu ya. Mungkin itu sekian dari video gua kali ini ya. Kita akan membahas review besok terkait dengan hasil match ya. Semua match yang ada di Liga 1, Liga Champions dan juga Liga Eropa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.